Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan penerapan natural language processing sebagai upaya penanganan dini kesehatan mental di media sosial seperti Twitter. Sebelum kami melanjutkan presentasi, perkenalkan saya adalah Ahmad Suhaimi, NBI 146190257 dengan dua rekan saya. Yang pertama Mas Rivaldi Yoga Andriansyah dengan NBI 14619000291 dan Mas Rizky Rizal Nur Muhammad dengan NBI 14619000234. Begitu selanjutnya kita akan lanjut ke bab pertama. Latar belakang. Bahagia merupakan hal esensi yang ingin dicapai dalam hidup setiap manusia. Kebahagiaan merupakan hasil penilaian terhadap diri dan hidup yang memuat emosi positif seperti kenyamanan dan kegembiraan yang meluap-luap maupun aktivitas yang dijalaninya. Pada penerapannya, untuk mencapai kebahagiaan yang diinginkan, manusia perlu menempuh proses-proses yang menguras pikiran dan energi serta menyebabkan mereka berada di bawah tekanan sehingga rentan menimbulkan stres. Untuk tujuannya sendiri, yaitu kegiatan ini bertujuan untuk merancang sistem dari aplikasi chatbot sehingga mempermudah masyarakat dalam memahami dan mengevaluasi kondisi kesehatan mental mereka dalam waktu tertentu. Untuk manfaatnya, yang pertama, upaya untuk mencegah orang depresi dan bunuh diri. Kedua, meningkatkan kesejahteraan pengguna. Untuk keempat, analisa ekonomis, yaitu aplikasi ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat dalam mempermudah mengatasi kesehatan mental mereka, khususnya bagi kaula muda yang sedang berada di fase quarter life crisis yang biasanya sangat mudah mengalami stres dan overthinking. Selanjutnya bab 2, yaitu tinjauan pusaka. Analisis sentimen, yaitu sentimen analisis atau analisis sentimen dalam bahasa Indonesia adalah sebuah teknik atau cara yang digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana sebuah sentimen diekspresikan menggunakan teks dan bagaimana sentimen tersebut bisa dikategorikan sebagai sentimen positif maupun sentimen negatif. Untuk Twitter, yaitu Twitter adalah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc. yang menawarkan jaringan sosial berupa microblog sehingga memungkinkan penggunanya untuk mengirimkan dan membaca pesan tweet. Untuk text mining adalah merupakan teknik yang digunakan untuk menangani masalah klasifikasi, clustering, information extraction, dan information retrieval. Bab 3, metode penelitian yang kami gunakan adalah mengidentifikasi analisis sentimen pada pengguna Twitter untuk melihat tingkat emosional mereka dan dari tweet yang mereka posting. Dari data yang kami peroleh seperti yang ada di gambar, bisa kita simpulkan juga user tersebut sedang mengalami tekanan mental yang bisa jadi membutuhkan pertolongan dari sekitarnya. Untuk periode pengambilan data tweet dari 500 tweet terakhir dari pengguna, hasil web scraping pada Twitter tadi kemudian akan dilakukan cleaning terlebih dahulu. Terdapat beberapa instrumen atau tool berupa aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Python versi 3,8 dan PyCharm. Datanya seperti ini. Tweet dari seseorang yang berisikan, kalau aku merasa mental breakdown, sedih dan depresi, and I'm alone and lonely, what I gonna. Untuk bab 4 dan penjelasan aplikasinya akan dijelaskan oleh Mas Rivaldi Yoga dan Mas Rizky Rizal. Saya akan menjelaskan bab 4, yaitu hasil yang dicapai dan potensi khusus. Yaitu hasil pemrosesan, kami mengambil data langsung dari Twitter menggunakan library EP yang fungsinya untuk melakukan scraping pada Twitter. Setelah itu dilakukan pemisahan data dan menghilangkan retweet dan replace pada list yang sudah didapat di EP. Setelah data terpisah, kami coba lakukan pemrosesan menggunakan library sastrawi seperti menghilangkan stop word, melakukan stemming kata, dan kami mencoba lakukan tokenizer. Proses selanjutnya akan dilakukan filter kata dengan dataset yang sudah penulis siapkan untuk mengkategorikan kata tersebut.
masuk ke dalam emosi apa, lalu dilakukan analis sentimen dari data tweet pengguna yang sudah didapat. Contohnya yaitu satu ngakak, itu kata, emosi happy. Yang kedua mewek, emosinya sad. Yang ketiga fuck, emosinya angry. Berikut contoh tweet analis overall result positive sentiment. Contoh data analisis sentimen dari salah satu pengguna yang cenderung negatif. Selanjutnya, tweet analis overall result negatif sentimen. Dari data analis sentimen yang sudah didapat, bisa kita lihat perbedaan dari sentimen negatif dan sentimen positif. Pada sentimen negatif sendiri, banyak tweet dari pengguna yang menunjukkan emosi sedih, marah, sendiri, dan lain-lain. Sedangkan pada tweet pengguna yang sentimen positif menggunakan emosi senang, aman, dan lain-lain. Dari data tersebut kita dapat menyimpulkan pada pengguna Twitter, pengguna kedua bisa jadi pengguna tersebut dalam kondisi kesehatan mentalnya yang terganggu atau sedang membutuhkan bantuan seseorang. Tapi analisis sentimennya sendiri bisa jadi juga mendapatkan output sebaliknya karena pada media sosial sendiri pengguna bebas akan mengupload apa saja bahkan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Maka dari itu penelitian ini mungkin bisa dikembangkan lagi untuk mengetahui apakah tweet pengguna relevan dengan apa yang di dunia nyata atau hanya pura-pura saja. Selanjutnya akan saya lanjutkan tentang tentang proses pengolahan datanya. Jadi pertama kami lakukan import library. Di sini ada beberapa library yaitu Analytica, Pandas, Matplotlib, dan TweetPy juga. Jadi pertama kami lakukan inisialisasi token untuk akses API Twitter. Jadi terus kami buat fungsi untuk akses API Twitternya menggunakan library TweetPy. Nah, setelah itu kami buat objek API. Terus kami buat fungsi juga. Di sini get user timeline itu berfungsi untuk mendapatkan teks data tweet seseorang yang sudah disediakan oleh API TweetPy. Terus setelah kami buat fungsinya, di sini kami panggil function get user timeline. Di sini kami mengambil contoh dari salah satu user Twitter, Afif Diamaru. Kami ambil 200 data terakhir. Nah, di sini hasil 200 data terakhirnya, data tweet terakhir. Setelah itu kami inisialisasi fungsi. Di sini ada banyak fungsinya. Di sini ada untuk remove emoji, terus untuk tokenize. Di sini ada untuk menghilangkan karakter yang tidak berguna, sama menghilangkan stop word dari data Twitter yang sudah kita dapat. Ada stemmer juga. Nah, setelah itu kami lakukan pengolahan data awal, yaitu pre-processing. Jadi di sini kami lakukan kami sambung dulu kata yang sudah kami dapat dari Twitter tersebut. Terus kami lakukan remove emoji dulu. Terus menghapus kata yang tidak berguna. Terus di sini kami remove stop word-nya juga. Lalu kami stemmer agar menghilangkan kata awalan dan akhiran. Terus
Di sini hasil yang sudah data yang sudah siap olah. Setelah itu kami lakukan inisialisasi sentimen analisis. Jadi di sini sentimen analisis sendiri itu fungsinya untuk menganalisis data Twitter yang sudah didapat tadi, lalu dilakukan sentimen analisis untuk mengetahui data Twitter tadi itu termasuk golongan yang negatif, positif, atau natural. Nah, setelah kami lakukan pengolahan data, stemming, preprocessing, dan lain-lain, kami lakukan pemrosesan datanya. Di sini kami menyediakan data set emotion reach. Jadi fungsinya emotion reach ini untuk mengetahui kata mana saja yang termasuk ke dalam kategori senang, sedih, malas, atau dan lain-lain. Setelah itu kami panggil yang sentimen analisis tadi untuk melihat data, untuk menganalisis teks yang sudah diterima. Setelah itu kami tampilkan juga grafiknya. Dari user Afif tadi itu kalau dilihat dari diagramnya banyak kata Twitter yang di post itu banyak mengandung kata-kata negatif seperti sad, angry, anxious, alone, atau happy. Seperti itu penjelasan program dari saya. Jadi kesimpulan dari proyek ini itu penelitian ini berguna untuk menganalisis pengguna Twitter tersebut sedang mengalami gangguan kecemasan ataupun mental health-nya terganggu agar dapat segera dibantu untuk menekan tingkat bunuh diri di kalangan remaja ataupun dewasa. Jadi saran untuk pengembang selanjutnya itu untuk mendapat hasil yang lebih maksimal disarankan untuk memiliki dataset yang lebih lengkap agar akurasi data dari sentimen yang didapat pun lebih akurat. Jadi sekian dari kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.